Indonesia tanpa pemuda, bagai kehidupan tanpa peradaban. Indonesia tanpa kepedulian dari kita, bisakah menciptakan sebuah kemajuan? Setiap pemuda adalah penerus bangsa. Masa depan bangsa berada di tangan para pemuda seperti kita. Indonesia membutuhkan uluran tangan kita, melalui pengabdian, menolong sesama, dan berkontribusi untuk desa-desa binaan. Gerakan Mengajar Desa Jawa Tengah memiliki ratusan bahkan ribuan tutor inspiratif yang siap mengabdi untuk negeri. Mengabdi di desa merupakan bentuk partisipasi. Suara-suara pemuda lah yang menciptakan cahaya-cahaya di setiap titik. Dengan adanya pemuda, kegelapan bisa menjadi sebuah kehidupan baru bagi desa. Terutama bagi anak-anak desa dan seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa pandang latar belakang, suku, maupun budaya. Inilah waktu yang tepat untuk aku, kamu, dan kita, seluruh pemuda Jawa Tengah, untuk peduli terhadap pendidikan di Indonesia. This is Gerakan Mengajar Desa Jawa Tengah. Gerakan Mengajar Desa, pintar desanya, maju negaranya. Setiap orang berhak atas pendidikan, dan pendidikan harus bebas dari biaya, setidaknya pada pendidikan sekolah dasar. Ini merupakan cita-cita pendidikan di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Kita bisa mewujudkannya bersama, karena ini merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya salah satu atau dua orang saja. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 7.809 desa yang tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota. Dari ribuan desa tersebut, ternyata sekitar 146 desa di Jawa Tengah masih berstatus tertinggal dengan tingkat kualitas dan fasilitas pendidikan yang masih tergolong rendah. Tanggung jawab kita bukan hanya belajar, tapi juga mengajar. Bisakah kita mewujudkan cita-cita pendidikan di tanah air dengan langkah kecil ini? Ya, tentu saja kita bisa, karena langkah-langkah kecil inilah yang akan berubah menjadi besar ketika kita bisa bahu-membahu untuk mewujudkannya. Kita bisa memulai mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia yang lebih maju melalui Gerakan Mengajar Desa Jawa Tengah. Gerakan Mengajar Desa merupakan salah satu gerakan pelopor kemajuan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, menurut survei dari Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia masih berada di bawah
dibandingkan dengan negara di Asia lainnya dengan menempati urutan ke-12 dari 12 negara. Memasuki era Society 5.0, masalah ini sudah seharusnya diselesaikan dengan baik. Permasalahan-permasalahan pendidikan ini seharusnya menjadi hal yang terus diperhatikan dengan lebih masif lagi. Karena kualitas sumber daya manusia akan bergantung pada kualitas pendidikan yang diperoleh seseorang. Pada kenyataannya, era ini menjadi tantangan baru bagi manusia, karena dituntut untuk tanggap dan melek digital, karena bisa jadi akan menggilas banyak peran manusia dalam keberlangsungan hidupnya.